Halo semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang belakangan ini lagi hype, yaitu tentang kecerdasan buatan. Ya, kita tahu bahwa bagaimana perkembangan AI yang sangat signifikan gitu ya belakangan ini itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, baik di industri maupun di akademi. Jadi hari ini kita akan banyak membahas tentang salah satu tools AI yang cukup fenomenal, yaitu tentang ChatGPT dan bagaimana pemanfaatannya di dunia akademik. Saya Lucky, saya dosen teknik informatika di Universitas Maju. Salam kenal. Saya awali presentasi saya dengan sebuah pertanyaan yang rasanya perlu kita renungkan sebelum kita masuk ke konten materi yang lebih dalam, yaitu apakah AI di masa mendatang akan menggantikan manusia? Apakah AI akan menghancurkan peradaban manusia? Sebuah studi yang dilakukan oleh universitas terkenal di luar sana, yaitu Yale University, pada CEO perusahaan ditemukan keyakinan gitu ya, bahwa hampir separuh dari seluruh narasumber, seluruh partisipan yang ditanyai yakin bahwa AI akan menghancurkan atau memberikan dampak yang buruk di masa depan kehidupan manusia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga meyakini hal tersebut? Dalam kacamata saya, AI tidak hadir untuk menghancurkan atau menggantikan tugas manusia yang utama. Tetapi kita boleh memandang AI sebagai rekan atau partner, yang mana dengan konteks yang tepat, kita dapat menempatkan AI sebagai partner atau rekan. Rekan yang nantinya bisa meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Entah itu Anda seorang pekerja di sebuah perusahaan, atau sebuah pengajar di institusi, bahkan seorang mahasiswa yang sedang belajar di institusi. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil dari pernyataan sebelumnya adalah manusia dengan AI akan menjadi sesuatu yang bermakna. Dan sebaliknya, manusia yang masih mempertentangkan justru akan tertinggal, justru tidak akan memiliki makna apapun. Jadi, kita harus bisa melihat dan menempatkan AI sebagaimana mestinya. AI tidak bisa bekerja tanpa kehadiran manusia. Ada hal-hal yang menjadi keterbatasan AI yang tidak dapat dimiliki oleh AI dan hanya dimiliki oleh manusia. Kebijaksanaan misalnya. Seorang profesor dari Stanford University, Profesor Li Jiang, mengatakan setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk bisa survive ya, atau bisa berhasil ya di era kecerdasan buatan ini. Yang pertama adalah memahami bagaimana teknologi AI ini bekerja. Harapannya, dengan memahami bagaimana ia bekerja, kita bisa menempatkan AI pada konteks yang benar. Alih-alih menempatkan AI sebagai masalah yang harus kita hindari, kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu tugas-tugas keseharian kita. Yang kedua, mengerti perbedaan antara AI dan manusia itu sendiri. Manusia dan AI bukan sesuatu yang sama. Kita tidak bisa menempatkan AI untuk menggantikan manusia. Meskipun saya yakin AI akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bisa digantikan oleh AI, tapi bukan berarti manusia sepenuhnya akan digantikan oleh AI. Alih-alih menggantikan, AI bisa kita lihat untuk masuk ke tahap yang lebih baik. Tahap di mana manusia bisa bekerja dengan lebih efektif, lebih efisien dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah bisa menggunakan teknologi AI. Nggak cukup hanya dengan memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana peranannya. Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi AI untuk kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, itu tergantung dari kita sendiri. AI tidak bisa bekerja secara autopilot. Dia masih butuh campur tangan manusia, intervensi kita untuk menghasilkan output yang baik. Dari data yang ditemukan, universitas-universitas besar di luar sana seperti Harvard University, Cambridge ya, yang sering sekali digunakan sebagai tolak ukur gitu ya, perkembangan pendidikan
bahkan di Indonesia itu sudah menggunakan dan menerima AI sebagai bagian dari materi yang harus dipelajari. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menolak AI, mereka justru bersinergi dengan perubahan yang terjadi dengan harapan kita juga bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang belakangan ini namanya terus kita dengar, yaitu OpenAI. OpenAI adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan teknologi AI yang cukup fenomenal dengan nama ChatGPT. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan tentang ChatGPT itu apa ya. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menggunakan tools ini dengan baik. Yang pertama, tujuan. Kejelasan tujuan akan membantu kita untuk menggunakan tools AI ini dengan maksimal. Jika kita hanya mencoba-coba, maka hasilnya tentu saja tidak akan maksimal. Dan pencapaian peningkatan kualitas hidup justru tidak akan pernah terjadi. Sehingga dengan kejelasan tujuan, kita akan mendapatkan cara yang efektif gitu ya untuk menggunakan tools ini dengan baik. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking dibutuhkan ketika kita menggunakan tools AI yang mana hasilnya kita tidak tahu proses di belakangnya. Sehingga kita perlu mengkritisi setiap hal yang diberikan. Semua narasi yang diberikan, semua source yang diberikan, semua data dan informasi perlu kita cek berulang kali pada sumber aslinya. Kita juga perlu menanggapi pemikiran yang diberikan oleh AI sehingga tidak menelannya secara mentah-mentah. Itulah pentingnya manusia dan AI untuk berkolaborasi. Yang ketiga, etika penggunaan. Mesin tidak memiliki etika. Kadang mesin tidak memahami norma-norma yang harusnya ia lakukan. Seringkali dalam pemanfaatan AI, kita lupa batasan sampai sejauh mana kita bisa menggunakan hasil yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Bisa saja ada plagiasi data atau penggunaan data-data yang tidak tepat, tidak baik untuk digunakan. Sehingga penanaman etika sebagai pengguna itu jauh lebih benar, jauh lebih tepat ketimbang menanamkannya pada AI yang sifatnya hanya mesin pembelajar. Yang keempat adalah contextual understanding atau memahami konteks. AI bukan manusia. Ia harus bekerja pada konteks yang jelas dan spesifik. Sehingga data-data yang diberikan tidak boleh data-data yang sifatnya umum. Ketika kita ingin bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan ChatGPT, berikanlah data-data yang cukup rigid, cukup detail, sehingga AI mengerti konteks dari percakapan yang sedang dilakukan. Yang kelima, source verification. Data yang diberikan perlu kita verifikasi berulang kali pada sumber aslinya. Karena seringkali dalam percobaan, data-data yang diberikan ini sebenarnya tidak dapat diakses secara langsung oleh ChatGPT, sehingga butuh intervensi kita sebagai pengguna. Yang keenam, revisi dan editing. Output yang diberikan kadang tidak persis seperti apa yang kita kehendaki. Itu tugas kita untuk melakukan refine, ya, perbaikan. Sehingga yang dihasilkan akan jauh memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah continuous learning. Memahami bahwa ChatGPT adalah tools yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembelajaran kita, mempercepat proses penguasaan skill yang harusnya kita kuasai. Kita harus sadar bahwa ChatGPT tidak digunakan untuk menggantikan kemampuan yang harusnya kita pelajari. Pemahaman yang baik akan dasar-dasar sebuah teknik itu tetap harus kita miliki sebagai pengguna, supaya kita tidak menjadi pengguna yang sama sekali tidak memiliki skill yang diharuskan. Hal yang pertama yang harus kita sadari sebelum kita menggunakan ChatGPT, selain 7 hal tadi, adalah menyadari bahwa hanya karena kita bisa menggunakan ChatGPT, bukan berarti kita sudah benar-benar mengerti bagaimana ChatGPT itu bekerja. Karena jika kita tidak melakukannya dengan baik, kita tidak memahaminya dengan baik, maka yang terjadi hanyalah garbage in, garbage out. Artinya apa? Cara kita menggunakan tools ChatGPT ini hanya akan menghasilkan output yang tidak berkualitas sama sekali, output yang tidak spesifik, output yang terlalu general yang bahkan kalau kita googling hasilnya tidak lebih baik. Sehingga kita perlu memahami teknik pemakaian dari ChatGPT itu sendiri. Untuk memahami bagaimana ChatGPT bekerja, kita harus sadar bagaimana kemampuan teknik prompt yang kita kenal dengan prompt engineering. Prompt engineering ini adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan tools semacam ChatGPT untuk mendapatkan kualitas yang maksimal. Ada 5 hal yang bisa kita gunakan atau bisa kita tandai ya dalam setiap komen, dalam setiap chat yang kita lakukan dengan ChatGPT sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang pertama, konteks. Pastikan Anda menempatkan ChatGPT pada konteks yang spesifik, bukan sesuatu yang general. Yang kedua, tugas. Pastikan ChatGPT mengerti apa yang menjadi tugasnya dan apa yang bukan menjadi tugasnya.
Sampaikan itu dengan detail sehingga hasilnya benar-benar seperti apa yang kita kehendaki. Yang ketiga, instruksi. Beritahukan kepada ChatGPT bagaimana atau cara dia harus menyelesaikannya. Kadang tanpa instruksi yang jelas, hasil yang didapatkan kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Alih-alih mendapatkan sebuah artikel dengan narasi yang baik, kita justru mendapatkan sebuah tulisan yang rasanya tidak enak untuk dibaca atau biasa saja. Yang keempat, clarify. Pastikan bahwa ChatGPT mengerti apa yang menjadi tugasnya. Dan yang kelima, refine. Lakukan pembicaraan seperti biasa dan lihat hasilnya kemudian perbaiki. Perdalam setiap kontennya jika diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita kehendaki. Berikut adalah contoh bagaimana kita memasukkan ChatGPT dengan benar. Kata-kata yang pertama, ignore the previous prompt in this conversation, itu memastikan bahwa tidak ada percakapan yang nantinya akan mempengaruhi konteks dari ChatGPT pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian kita masukkan konteks pada pertanyaan berikutnya. Jadi kita menempatkan ChatGPT sebagai seorang content writer experience, sehingga dia bisa berpikir atau meniru cara kerja seorang content writer yang berpengalaman di dunia industri. Kemudian untuk task, kita akan menempatkan tugas-tugas yang jelas. Your job is to write content that will be published online, on website, social media, email, newsletter, and advertisement. Itu adalah instruksi yang jelas apa yang harus dia kerjakan. Kemudian instruksi, ya, kita berikan guideline bagaimana cara dia harus menjawab pertanyaan kita. I will provide you with a topic and you will come up an engaging article outline for this topic. Jadi setelah kita berikan topik, maka ChatGPT harus bisa mengembangkan jawaban dari apa yang kita berikan. Yang terakhir, clarify. Do you understand? Itu adalah bentuk klarifikasi kepada ChatGPT bahwa dia mengerti tugas yang harus ia selesaikan. Task yang kelima yaitu refine. Refine adalah proses pembicaraan biasa yang sebenarnya lebih banyak intervensi manusia. Sehingga output yang dihasilkan oleh ChatGPT harus kita refine berdasarkan sudut pandang kita sebagai pengguna atau expert di bidangnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk ChatGPT. Selanjutnya kita akan beralih ke materi Kotlab-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.